berjumpa lagi dengan saya, Feby Perliana, dalam program spesial UBTV Triple C, cerdik cari cuan. Oke teman-teman sobat UBTV, pada episode kali ini kita akan bahas 5 berita pasar modal terupdate yang pastinya bermanfaat untuk seluruh sobat UBTV di rumah. Bersama dengan redaktur ekonomi update UBTV selaku narasumber kita pada siang hari ini. Halo Pak Sidi. Ya, halo Feby, apa kabar? Baik, Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Ya, kabar kita baik banget ya. Oke, Pak, tahu nggak pada episode kali ini tuh ada yang baru. Apa ya? itu? Kita suasananya baru. Ya, betul, tempatnya baru. Iya, terus juga kita ada live TikTok, Pak. Oke. Di TikToknya UBTV Brawijaya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau mau lihat siaran kita sebelum di-upload di YouTube, bisa langsung dicek di TikToknya UBTV Brawijaya. Terus teman-teman bisa like, comment, share, dan juga bisa komen nih, request berita apa yang harus kita Bahas ya. bahas Oke, untuk boleh. episode selanjutnya. Boleh. Jadi teman-teman bisa langsung ya. Jadi misalnya Iya, ikut Pak. mengkomentari berita-berita kita atau ulasan-ulasan kita itu bisa langsung aja ketik di komen-komen yang ada gitu ya. Oke, luar biasa sekali Pak ya. Semakin oke. upgrade Pak ya. Ya, kita harus semakin relevan ya, semakin dekat dengan pemirsa juga gitu. Oke Pak, pada episode kali ini Sobat UBTV kita akan membahas mulai dari peluang cuan dari saham bank yang jarang dilirik, aksi emiten pasca IPO, pembagian dividen jumbo hingga pergerakan investor asing dan isu akuisisi perbankan syariah. Sudah siapa untuk berita pertama kita? Siap, kita siap. Oke, berita yang pertama, bukan BBCACS, ini saham bank dengan potensi cuan 50%. Menurut investor.id, beberapa saham bank berkapitalisasi kecil menengah dinilai lebih menarik dibanding saham bank besar seperti BBCA dan BBRI. Analis menyebut bahwa Bank Jago Arto sebagai salah satu yang potensial dengan target kenaikan harga hingga 50%. Penurunan harga sebelumnya dinilai sudah oversold, membuka ruang untuk rebound kuat jika didukung sentimen positif pasar yang kinerja membaik. Ini berita pertama kita, Pak. Ya, jadi memang di perbankan itu ada beberapa jenis saham bank ya. Satu itu ada saham bank konvensional, terus yang kedua ada saham itu BCA, Mandiri, BRI dan kawan-kawan gitu kan ya. Terus ada juga saham bank syariah ya, ada BRIS gitu ya, ada PTPN Syariah gitu. Ada beberapa emiten bank syariah yang memang sudah listing di bursa. Ada juga emiten-emiten bank daerah ya. Kita sudah pernah pekan lalu kita bahas ya, salah satunya Bank Jatim. Nah, ada lagi salah satunya itu adalah bank digital gitu. Ada beberapa saham bank ya, salah satunya itu adalah Bank Jago TBK atau kode sahamnya itu adalah Arto. Nah, kinerja dari perbankan digital ini juga tidak kalah bagusnya saat ini dengan bank yang konvensional gitu. Kenapa? Karena memang sekarang gaya hidup kita ataupun masyarakat itu sudah semakin familiar dengan transaksi-transaksi di perbankan digital gitu. Jadi itu, nah itu salah satu. Dan mereka promosinya juga kita lihat cukup gencar ya. Ada yang menggandeng berbagai platform dan sebagainya gitu, dan itu memudahkan mulai dari pembukaan rekening yang sekarang tidak harus ke kantor cabang sebuah bank gitu ya, terus online gitu Pak bisa ya. melalui online untuk melakukan transfer, untuk melakukan berbagai pembayaran, itu cukup menggunakan gawai dan aplikasi yang ada. Sehingga memang kalau dilihat memang salah satu emiten yang menarik di perbankan ya salah satunya adalah bank-bank digital gitu. Nah, kalau kita lihat untuk Bank Arto ini ya, hari ini diperdagangkan di 1.775, naik 110 atau 6,6% ya. Jadi hari ini naiknya cukup tinggi. Naik hari ini aja naik 6,6%. Nah, kalau kita lihat dalam 6 bulan terakhir ya, kalau dalam 6 bulan terakhir memang harga sahamnya masih turun ya, turun 34,01% atau Rp915. Nah, kalau kita lihat year to date-nya juga memang masih turun ya, masih turun 26,95%. Jadi sebetulnya bisa dilihat bahwa peluangnya masih bagus ya, masih justru tumbuh ya, karena memang tahun lalu harganya masih turun dan sekarang harganya sudah mulai merangkak naik ya. Kalau kita lihat 1 bulan terakhir
ini kita lihat dia juga walaupun masih turun ya, tetapi turunnya sudah cuma 9,44% gitu. Jadi kalau kita lihat ya dari berita tadi bahwa emiten ini dijagokan selain emiten-emiten bank konvensional, itu menurut saya masuk akal juga gitu. Oke, luar biasa sekali Pak ya. Strateginya itu bagus gitu Pak ya. Ya sebetulnya bukan hanya strateginya ya. Kalau kita lihat kinerja momentumnya juga dapat ya. Kalau kita lihat sekarang hampir semua transaksi itu kan cashless ya. Cashless gitu. Jadi momentumnya dapat sehingga produknya itu bisa semakin familiar dan bisa semakin besar gitu. Oke nih Pak. Apa alasan analisis menilai saham bank kecil sampai menengah seperti Arto punya potensi cuan tinggi Pak? Ya, satu biasanya memang kalau kita lihat memang bank kecil itu ataupun menengah atau emiten menengah itu biasanya memang bisa lebih aktif gitu loh. Biasanya aktif diperdagangkan sehingga dia kadang kalau bagi teman-teman yang suka trading kadang memang dia bisa naik tinggi walaupun nanti juga bisa turun tajam. Yang jelas memang kinerjanya masih menjanjikan. Jadi semua pasti berharap bahwa harga sahamnya juga masih bisa tumbuh, begitu juga dengan kinerjanya, labanya, dan dividennya gitu. Oke. Luar biasa sekali Pak ya untuk berita pertama kita. Tidak sabar lagi untuk ke berita kedua Pak. Boleh. Udah siap Pak? Boleh. Oke, berita yang kedua, emiten Tommy Soeharto dengan kode HOMI ungkap aksi baru. Menurut emitennews.com, PT Humpus Maritim Internasional dengan kode HUMI, emiten milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto mengumumkan rencana ekspansi penambahan armada. Kapal langka ini merupakan strategi memperluas bisnis pelayaran nasional usai sukses IPO pada akhir 2024 lalu. HUMI juga fokus meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Ini berita kedua kita Pak. Ya, ini juga sektor maritim kan juga di Indonesia ya, kalau dulu zamannya Pak Jokowi dia terkenal dengan salah satu programnya tol laut ya. Iya. Jadi kalau kita lihat sekarang itu ya sebetulnya sektor maritim itu masih tumbuh lah ya, karena negara kita kan negara kepulauan sehingga bisnis di bidang maritim baik itu untuk transportasi barang maupun transportasi orang itu masih bagus gitu loh. Walaupun mungkin tantangannya juga ada. Nah, HUMI ini merupakan salah satu emiten atau perusahaan yang dia memang concern di transportasi ya, di transportasi, terutama di transportasi kapal-kapal untuk barang ya, dari berbagai produk ya, yang memang itu harus dikirim antar pulau dan sebagainya. Jadi saya pikir aksi korporasi ini menandakan bahwa bisnis di sektor maritim itu masih belum mati lah ya, masih bisa berkembang, masih tumbuh ya. Memang balik lagi kepada para pemainnya, para manajemennya yang di sana. Oke, luar biasa sekali Pak ya, semoga makin bisa bertumbuh lagi agar tetap terlestari gitu Pak ya. Ya. Baik Sobat UB TV, kita sudah mengulas dua berita pasar muda terakhir pada segmen pertama. Jangan kemana-mana karena kita akan jeda sejenak, tetap di Triple C, cerdik cari cuan. Hai Sobat UB TV, terima kasih tetap di tayangan kita, tayangan Triple C. Kita akan melanjutkan ke berita selanjutnya. Pak Sidi sudah siap Pak? Oke, kita siap. Kita bahas berita ketiga. Kita akan bahas berita ketiga. 7 emiten cum Camdet minggu ini ada dividen yield jumbo nih. Menurut emitennews.com, 7 emiten akan membagikan dividen dengan yield menarik minggu ini. Salah satunya adalah ITMG, Indo Tambang Raya Mega.
dengan dividen yield lebih dari 20%. Investor harus mencermati tanggal cum date untuk mendapatkan hak dividen ini. Ini berita ketiga kita, Pak. Ya, jadi sama dengan pekan-pekan lalu, memang pada bulan Mei, Juni, Juli ini banyak emiten-emiten itu membagikan dividennya. Nah, dalam pembagian dividen itu urutannya adalah perusahaan itu mengadakan rapat umum pemegang saham. Setelah itu mereka akan jumpa pers, memberikan keterangan, misalnya akan membagikan dividen senilai berapa gitu kan ya. Nah, setelah itu maka akan dikenal adalah waktu pembayarannya. Jadi waktu pembayarannya itu kapan, tanggal-tanggalnya kapan. Nah, dalam waktu salah satu yang harus diketahui oleh investor itu adalah yang disebut dengan cum date gitu, atau tanggal terakhir di mana di pasar reguler namanya dia itu bisa tercatat untuk mendapatkan dividen. Nah, itu namanya cum date gitu loh. Jadi misalnya di sini dijelaskan misalnya kayak Klipan Finance itu cum date-nya itu adalah 10 Juni atau hari ini saat kita tapping ya. Terus ada juga misalnya MPMX ya, yang minggu lalu kita bahas ya. Jadi cum date-nya itu adalah hari ini di tanggal 10. Jadi kalau misalnya seorang investor atau VB beli sahamnya MPMX lah taruhlah atau Klipan Finance ya, hari ini maka namanya VB tercatat sebagai investor yang berhak mendapatkan dividen gitu. Nah, terus ada namanya juga ex-date atau tanggal di mana investor itu sudah kalau membeli tidak mendapatkan dividen, biasanya sehari setelahnya. Jadi biasanya kalau tanggal 10, ex-date-nya itu tanggal 11. Nah, ini yang harus dicermati oleh teman-teman investor. Memang pada pekan ini ada 7 yang dia cum date-nya adalah pekan-pekan ini. Salah satunya adalah itu Klipan Finance, terus ada MPMX, terus ada beberapa lagi selain itu ada Pegas ya. Pegas kan pekan lalu sudah kita bahas, itu juga sama. Jadi cum date-nya itu juga besok ya, 11 Juni, ex date-nya itu adalah 12 Juni teman-teman. Nah, itu ada juga lainnya selain Pegas itu kalau kita lihat ya, yang juga akan Sampurna, HM Sampurna. HM Sampurna perusahaan rokok itu juga cum date-nya 10 Juni, ex date-nya 11 Juni. Jadi yield-nya 8,52%. Nah, ini yang harus dicermati oleh teman-teman ketika teman-teman investor ketika dia misalnya ingin mendapatkan dividen dari saham yang dia inginkan atau dia beli ya. Jadi kalau memang sudah mengumumkan dividen, maka teman-teman itu harus memperhatikan tanggal cum date-nya itu kapan gitu. Karena kalau membeli setelah tanggal cum date maka dia tidak mendapatkan dividen, terutama kalau di pasar reguler ya gitu. Nah, ini yang harus dipahami oleh teman-teman investor kalau memang ingin mendapatkan dividen dari saham yang dia beli. Jadi gitu. Jadi perlunya riset terlebih dahulu, Pak ya? Ya. Perlu riset, perlu lihat-lihat juga gitu ya, pengumuman-pengumuman yang ada dari emiten. Oke, luar biasa sekali Pak untuk berita ketiga kita. Kita akan lanjutkan ke berita keempat, Pak. Boleh. Berita keempat, saham Goto ditampung asing. Menurut investor.id, investor asing mulai masuk ke saham Goto secara signifikan. Pergerakan ini terlihat dari data transaksi asing yang konsisten beli bersih. Hal ini memperkuat sentimen positif terhadap saham teknologi setelah masa koreksi panjang serta ekspektasi monetisasi Gojek dan Tokopedia. Ini berita keempat kita, Pak. Ya, memang saham Goto ini sedang menjadi salah satu cukup di banyak pemberitaan ya. Satu itu adalah ada beberapa isu. Yang pertama itu adalah mergernya antara Grab dengan Goto, walaupun ini masih pro dan kontra ya, mungkin prosesnya juga masih berjalan. Nah, yang kedua itu adalah ada berita, saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak, katanya Danantara itu juga mau masuk ke Goto gitu loh, sehingga mungkin beberapa sentimen-sentimen ini ataupun wacana-wacana ini ataupun berita-berita ini membuat investor asing tertarik untuk masuk gitu loh, untuk masuk ke Goto. Nah, memang kalau kita lihat sahamnya itu kan memang masih turun ya. Kalau kita lihat
sahamnya Gojek Tokopedia ini hari ini itu saham Goto. Kalau kita lihat saham Goto itu hari ini Rp63 per lembar saham, naik 2 rupiah ya, naik 2 poin atau 3,28%. Jadi kalau kita lihat dalam 6 bulan terakhir, harganya itu sebenarnya masih turun ya, masih turun 21,25% ya. Kalau kita lihat year to date-nya, itu juga masih turun 11,27%. Jadi sebetulnya kalau dilihat harganya masih turun. Cuma memang kalau ditanya apakah saham Goto ini menarik atau tidak, kalau itu ya balik lagi ke teman-teman investor. Jadi dia maunya apa ya? Mungkin untuk trading jangka pendek bisa jadi di tengah banyaknya sentimen-sentimen ini mungkin membuat akan ada peluang kenaikan ya. Jadi kalau misalnya trading jangka pendek ya bisa jadi mungkin teman-teman yang memang investor yang bisa trading jangka pendek bisa mendapatkan keuntungan gitu loh. Tetapi kalau misalnya bagi teman-teman yang misalnya menginginkan dividen atau apa lah, itu masih harus riset lebih lanjut gitu ya, karena memang sampai hari ini kondisi keuangannya kan memang masih belum plus ya, masih minus gitu. Tapi walaupun kenapa, semakin kecil. Tapi kenapa Pak, kayak investor asing ini tuh tertarik sekali untuk masuk ke Goto Pak? Investor asing biasanya dia memang akan tipenya jangka panjang ya. Mungkin dia mungkin investor asing itu melihat bahwa dalam jangka panjang dengan banyaknya berbagai sentimen, misalnya kayak ada isu merger, isu Danantara katanya mau masuk, itu bisa jadi itu sentimen positif dalam jangka panjang. Sehingga bisa jadi investor asing itu masuk dengan alasan-alasan itu. Jadi dilihat jangka panjangnya saja Pak ya? Ya. Oke, luar biasa sekali Sobat UBTV, kita sudah mengulas ke segmen kedua ini, berita ketiga dan keempat. Jangan kemana-mana, tetap di Triple C karena kita akan jeda sejenak. Triple C, cerdik cari cuan. Baik Sobat UBTV, terima kasih tetap di tayangan kita, tayangan Triple C. Kita akan melanjutkan ke berita selanjutnya. Pasti nggak sabar nih seluruh Sobat UBTV. Ya. Oke, berita yang kelima, BRIS atau BRIS mau diambil alih Danantara. OJK bilang begini, menurut investor.id, PT Danantara Andalan Properti dikabarkan berminat mengakuisisi PT Bank Syariah Indonesia atau BRIS. OJK menyatakan bahwa semua rencana akuisisi harus tunduk pada aturan yang ketat dan sesuai ketentuan perbankan syariah. Belum ada keputusan resmi, namun pasar mulai merespons spekulasi ini. Ini berita kelima kita, Pak. Ya. Nah, ini juga salah satu ini ya, sentimen-sentimen yang positif yang hari ini ada di bursa. Terutama dengan keberadaan dari Danantara, Badan Pengelola Investasi Danantara. Jadi kalau pekan lalu kan kita bahas bahwa besar kemungkinan dividen-dividen yield dari BUMN itu akan tinggi. Karena apa? Karena sekarang tidak disetorkan lagi ke negara, tetapi disetorkan kepada Danantara. Nah, oleh Danantara itu kemudian diinvestasikan lagi ke beberapa sektor strategis supaya nilainya semakin berkembang. Nah, salah satu yang mungkin menarik bagi Danantara itu adalah keberadaan dari Bank Syariah Indonesia. Pertama, dia merupakan bank syariah terbesar ya saat ini ya di Indonesia. Iya. Nah, yang kedua memang BSI ini dengan ekosistem ekonomi syariah diorientasikan untuk tidak hanya menjadi pemain nasional, tetapi menjadi pemain global di perbankan syariah.
Sehingga wajar saja kalau misalnya Danantara itu kemudian tertarik untuk masuk gitu ya, untuk mengelola secara langsung. Loh, kenapa secara langsung? Karena memang saat ini BSI itu merupakan anak perusahaan dari Bank Mandiri gitu loh. Jadi dari merger-merger yang beberapa tahun lalu itu antara misalnya BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah. Nah, memang statusnya itu kalau tidak salah itu berada di bawah Bank Mandiri. Ya memang ada sisi minusnya, misalnya kalau misalnya dia itu dilepas dari Bank Mandiri, maka otomatis asetnya Bank Mandiri itu akan berkurang gitu loh. Tetapi ya memang ada sisi plusnya juga, kalau memang kita melihat bahwa itu merupakan bank yang sehat, kredibel, menguntungkan, maka kesempatan dia berkembang untuk menjadi pemain global, terutama di ekosistem perbankan syariah atau ekonomi syariah atau keuangan syariah itu lebih besar ya, gitu, lebih besar. Sehingga kalau misalnya, tapi ya ini tentu balik lagi ya, karena tentu Danantara tidak bisa secara langsung, karena ya tentu harus ada pertimbangan dari OJK. Pertama dari induknya ya, dari Bank Mandirinya. Yang kedua itu dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, pasti juga nanti akan memberikan masukan-masukan, dan tentu dari yang lain gitu ya. Nah, kalau kita lihat harga sahamnya gimana sih saham dari BRIS ini gitu. BSI itu kode sahamnya adalah BRIS gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang hari ini ya, satu lembarnya itu di harga 2.560, hari ini turun 0,39% atau 10 poin. Kalau kita lihat 6 bulan sebenarnya juga masih turun ya, masih turun 13,80 atau 410. Kalau kita lihat year to date-nya itu juga sama, masih turun 7,91 atau 220 gitu loh. Nah, jadi kalau dilihat apakah ini good news atau bad news gitu ya, kelihatannya ini adalah good news ya, good news untuk perkembangan dari perbankan syariah ya di Indonesia maupun di skala global. Kalau dari sisi sahamnya seperti apa? Dari sisi sahamnya ya tentu kelihatannya sahamnya juga masih menarik ya, walaupun teman-teman investor kalau misalnya mau masuk ke BRIS atau ke BSI, tentu teman-teman tetap harus riset ya, melihat kinerjanya di tahun misalnya 5 tahun terakhir ini seperti apa dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita lihat dia dividennya juga selalu membagikan dividen gitu loh. Konsisten, Terus Pak, ya? konsisten itu juga sebetulnya ya masih menjanjikan lah, kalau apalagi sering kan kita bahas bahwa di bursa kita saham perbankan itu kan menjadi salah satu emiten yang favorit. Karena apa? Karena keuntungannya rata-rata besar-besar dan rajin membagikan dividen dan sebagainya. Sehingga memang banyak disukai oleh investor. Gitu. Oke, luar biasa sekali Pak. Tapi pasti kan ada resiko dan peluang Pak ya. Nah, resiko dan peluang dari akuisisi BRIS oleh Danantara itu apa Pak? Ya, salah satunya tadi, jadi ada bank induknya asetnya pasti berkurang kan, gitu loh. Karena kalau sekarang secara pencatatan kan pendapatan, terus asetnya BSI itu kan masuk ke menjadi bagian dari induknya. Kalau ini misalnya dilepas dengan Danantara masuk, otomatis kan aset dari bank induknya itu akan berkurang. Tetapi ya tidak ada masalah karena bank induknya kan juga bank besar ya, bank besar gitu loh. Jadi saya pikir itu tidak akan mengganggu secara fundamental gitu loh. Pasti mereka juga udah punya strategi sendiri. Ya, jadi salah satunya itu gitu loh. Yang kedua sebenarnya kalau saya lebih tertarik melihat peluangnya ya, untuk peluangnya bagi pengembangan industri perbankan nasional terutama syariah, dengan dia menjadi perusahaan sendiri gitu kan ya, bisa melakukan ekspansi itu kan lebih cepat. Kalau sekarang kan dia melakukan ekspansi harus ke induknya dulu dan sebagainya. Kalau dia menjadi perusahaan sendiri lepas dari induknya, nah dia bisa melakukan ekspansi sendiri ya, termasuk ekspansi global. Karena kalau tidak salah saya baca, memang BSI ini diorientasikan untuk menjadi 5 besar bank syariah terbaik secara global ya, gitu. Dan Indonesia punya peluang itu. Luar biasa sekali Pak ya berita kelima ini. Kira-kira nih Pak, dari kelima berita ini yang paling menarik yang mana Pak? Kalau saya melihatnya yang terakhir ya. Okay. Yang terakhir itu bagus gitu loh, terutama yaitu tadi untuk ekosistem bank syariah ya. Karena sekarang kan
dengan ekonomi syariah yang semakin meluas, keuangan syariah yang semakin banyak diterima di berbagai negara dunia, maka Indonesia itu sebagai negara muslim punya peluang gitu besar untuk tidak hanya secara jumlah sebagai umat Islam terbanyak di dunia, tetapi juga memiliki power gitu. Nah, salah satu powernya itu adalah di bidang keuangan syariah melalui perbankan syariah gitu. Oke, luar biasa sekali Pak ya. Kita sudah mengulas 5 berita dan yang paling menarik ternyata menurutnya Bapak ini yang paling terakhir Pak ya, yang Bank Ya. Syariah ini. Oke. Baik, Sobat Nah, TV. tapi kita mau lihat dulu ya di Oh iya, di kita TikTok mau ya. lihat dulu Di komen-komen TikTok yang di TikTok Pak ya. Ya, jadi ini ada pertanyaan, misalnya Pak mau tanya profit terbesar saham itu di mana? Ya, profit terbesarnya ya tentu di saham-saham yang sektornya cukup banyak ya. Kita kan sering bahas ya, misalnya di perbankan, terus kalau di pertambangan itu kalau di Indonesia di bursa kita merupakan saham-saham yang bisa memberikan profit besar gitu loh. Tapi pengertian profit di sini itu kan ada dua, bisa profit secara capital gain, bisa juga dari sisi dividen. Nah, kalau kita kan sudah bahas ya beberapa waktu kemarin, misalnya kayak perbankan itu bisa di atas deposito ada yang 6, 7, 8. Kalau pertambangan misalnya kayak batubara bisa di atas 10. Jadi itu kan juga memberikan sumber profit yang besar bagi investor. Oke. Terus ada berita apa lagi nih Pak ya? Kita lihat. Kayaknya itu. Oke. Ini Oke. juga ada komen-komen nih. Triple C, bahas berita saham, semangat, sukses Ubi TV. Oke. Buat teman-teman jangan lupa ya, bisa komen kalau kita lagi siaran gini Pak ya. Baik. Baik Sobat Ubi TV, kita sudah mengulas 5 berita pasar muda terupdate pada episode kali ini. Semoga berita ini bisa bermanfaat untuk seluruh Sobat Ubi TV di rumah, dan untuk teman-teman jangan lupa ya untuk share, komen, dan like postingan kita. Siaran kita ini agar bisa tersampaikan untuk Sobat Ubi TV yang belum nonton tayangan kita. Buat teman-teman juga yang kepo atau mau diulas beritanya di episode selanjutnya, bisa komen di postingan kita di YouTube-nya Ubi TV dan juga di TikTok-nya Ubi TV Brawijaya. Oke. Terima kasih buat seluruh Sobat Ubi TV di rumah. Sampai jumpa. Triple C, cerdik cari cuan.